Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia, terutama mahasiswa-mahasiswa milenial yang ada di seluruh Indonesia. Mohon izin perkenalkan, nama saya Rahmi Eka Putri, NIM 61034 dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya selaku mahasiswa dari kelas mata kuliah Literasi Digital ingin sedikit menyampaikan mengenai pentingnya literasi digital untuk pendidikan masa depan. Nah, apa sih yang mengharuskan kita itu harus menguasai ilmu di literasi digital pada masa sekarang ini? Jadi, menurut saya nih ya, perkembangan digital di Indonesia ini sangatlah cepat, namun tidak diimbangi dengan kemampuan manusia yang bisa mengoperasikan dan memanfaatkan apa itu literasi digital dengan baik. Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia sayang sekali tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang mumpuni di Indonesia. Jadi perkembangan perkembangan digital yang ada di Indonesia ini sangatlah cepat, tapi sayang sekali tidak diimbangi dengan kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya, sehingga banyak sekali penyalahgunaan di media digital yang ada di Indonesia ini. Ada juga nih fakta-faktanya. Salah satunya di masa pandemi saat ini. Jadi banyak masyarakat yang tidak menggunakan adanya digital, adanya alat-alat elektronik digital dan tidak menerapkan literasi digital secara maksimal, secara baik, sehingga tidak bisa menyaring mana berita yang merupakan suatu fakta dan mana berita yang merupakan suatu hoax. Seperti di era pandemi saat ini, banyak sekali masyarakat yang termakan hoax yang tersebar di mana-mana. Maka dengan itu kita perlu mempelajari literasi digital secara mendalam. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengapa sih literasi digital itu terutama di Indonesia dikatakan rendah, bahkan jauh dari kata cukup. Jadi, kemampuan literasi digital itu dipengaruhi oleh kemampuan literasi baca tulis, yakni kemampuan membaca, menulis, mencari, menganalisis, mengolah, dan mengembangkan teks tulis, dan juga ada satu lagi yaitu mengevaluasi. Jadi mengevaluasi itu juga penting ya teman-teman. Sayangnya performa Indonesia di bidang literasi baca tulis itu termasuk rendah. Ada nih hasil surveinya. Sebentar ya, saya carikan. Nih, berdasarkan hasil dari survei Programmer Force International Students Assessment atau PISA 2018, Indonesia menempati peringkat 71 dari 79 negara. Ditetapkan bahwa hanya 30% peserta didik yang menunjukkan setidaknya kemampuan level 2 dibandingkan dengan 77% peserta didik di negara-negara anggota OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi Indonesia itu masih sangat rendah sekali ya. Dari 79 negara, Indonesia menduduki peringkat 71. Jadi Indonesia berada di nomor 8 terendah. Nah, di sini makanya kita harus sadar akan pentingnya literasi digital untuk diri kita sendiri dan untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Dimana jika diri kita sendiri sudah sadar atas pentingnya literasi digital, maka kita sebagai calon pendidik atau kita sebagai perempuan ya, konteksnya perempuan deh. Kalau kita sebagai calon pendidik pasti sangat berguna jika kita sudah memahami apa itu literasi digital, bagaimana itu literasi digital, apa gunanya literasi digital, maka kita akan menerapkannya itu di dunia pendidikan dan menyalurkan informasi dan ilmu-ilmunya kepada peserta didik kita. Namun konteks kita sebagai perempuan yaitu kita akan menjadi seorang ibu dan kita juga perlu pendidikan yang tinggi. Kita perlu tahu literasi digital secara mendalam agar kita bisa menyalurkan informasi tersebut, menyalurkan ilmu-ilmu tersebut kepada anak kita kelak. Jadi karena pendidikan yang pertama itu dari keluarga, terutama dari ibu, maka ibu harus memiliki ilmu yang cukup, ibu harus bisa mendidik anaknya, terutama di masa yang akan datang. Apa sih penyebab rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia? Kenapa sih Indonesia itu bisa menduduki peringkat 8 dari bawah atas meleknya literasi digital? Jadi faktor penyebab rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia itu adalah kurangnya penekanan pada keterampilan berpikir kritis sejak usia dini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pendidikan yang pertama itu berasal dari keluarga. Maka untuk kita mahasiswa-mahasiswa periode saat ini, era saat ini, penting sekali kita mempelajari apa itu literasi digital secara mendalam.
gunanya untuk kita mentransfer ilmu kita kepada generasi-generasi penerus kita, generasi penerus bangsa. Kita didik dari usia dini, kita terapkan, kita kenalkan dengan literasi digital agar anak-anak tidak menyalahgunakan alat-alat elektronik, alat-alat digital dari sejak dini. Karena sejauh ini banyak sekali anak-anak usia dini yang menyalahgunakan. Selanjutnya ada pula penerapan literasi digital yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah sejak dini. Salah satunya yaitu ada di sekolah dasar atau SD. Nah, di situ ada mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di mata pelajaran tersebut, guru sudah menerapkan mengenai literasi digital atau pembelajaran mengenai komputer. Nah, evaluasi yang saya dapat sampai sekarang yaitu mata pelajaran TIK yang ada di sekolah dasar juga belum optimal dalam meningkatkan literasi digital. Pastinya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 37 Tahun 2016 tentang implementasi pembelajaran TIK lebih berfokus pada kemampuan peserta didik dalam mengoptimalkan perangkat teknologi internet daripada kemampuan menganalisis dan menganalisis dan memproses informasi yang didapat secara daring. Padahal, literasi digital merupakan salah satu kemampuan yang dibutuhkan di abad 21. Jadi, kesalahan atau yang perlu dievaluasi dari mata pelajaran TIK pada sekolah dasar atau sekolah menengah, itu guru lebih memfokuskan pada proses atau pembelajaran cara mengoperasikannya. Jadi disitulah kekurangannya. Jika siswa dapat mengoperasikannya, namun tidak bisa menyaring atau tidak bisa menindaklanjuti apa yang dia dapat, disinilah maka justru peserta didik akan menyalahgunakan adanya teknologi yang sudah bisa mereka operasionalkan namun tidak bisa menyaring dengan baik. Nah, disinilah akan muncul dampak-dampak negatif dari alat-alat elektronik tersebut. Jika dari peserta didik tidak diberi pengajaran bagaimana kemampuan menganalisis, gimana cara kita menganalisis dan memproses informasi yang kita dapat dari alat teknologi tersebut. Maka disitulah perlunya kita menerapkan literasi digital yang lebih mendalam lagi kepada peserta didik sejak usia dini. Baik, di sini saya akan menyimpulkan bahwasannya literasi digital sangat penting untuk pendidikan terutama di masa depan. Karena pada masa saat ini pun dunia pendidikan yang masih dikatakan rendah dengan pengetahuan literasi digitalnya sangat ibaratnya bisa dikatakan sangat keteteran ya. Jadi Indonesia ini sangat keteteran di masalah literasi digital. Sehingga kita dalam mengoperasionalkan gawai, mengoperasionalkan smartphone itu belum sepenuhnya bertanggung jawab dan bijaksana. Karena di saat itulah kita dapat mengoperasikan namun tidak bisa mempelajari, menganalisis, bahkan mengevaluasi ataupun menyaring apa sih yang kita dapat dari gawai tersebut, dari alat-alat elektronik, alat-alat digital tersebut. Maka disinilah kita perlu menerapkan literasi digital pada dunia pendidikan. Bahkan kita sebagai calon pengajar, calon tenaga pengajar, kita sangat perlu, bahkan sangat diwajibkan untuk mengenalkan literasi digital pada peserta didik kita, agar peserta didik kita menjadi manusia yang lebih selektif lagi dalam menerima informasi, menyikapi segala hal yang mereka ketahui, yang mereka terima dari media sosial dan dapat secara bijaksana mengolah media sosial. Pentingnya kita menerapkan literasi digital di pendidikan masa depan, yaitu pada saat ini pun semua pendidikan, terutama di masa pandemi, pendidikan di Indonesia sudah 80% terpacu pada internet, pada teknologi, pada digital. Begitu pula pada masa yang akan datang. Pendidikan di Indonesia akan lebih maju jika kita lebih cepat mendapatkan informasi-informasi terkait apapun terkait dunia pendidikan itu melalui internet. Jadi disitulah pentingnya kita mempelajari literasi digital dan menerapkan literasi digital pada dunia pendidikan. Baik, saya kira cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tadi itu hanya sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Saya juga mengutip dari artikel-artikel yang sudah saya baca. Ada 1 atau 2 artikel dan ada kutipan-kutipan yang sudah saya baca. Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial.